Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dalam mata kuliah komputer statistik, mana pada pembahasan kali ini kita akan memperkenalkan beberapa fungsi ataupun tools yang dapat digunakan dalam penggunaan program SPSS ini ya. Di dalam program SPSS ada beberapa tools ataupun papan bantu ataupun papan menu ya yang dapat kita gunakan dalam penyelesaian program SPSS ya. Seperti minggu kemarin kita sudah mengenal interface ataupun tampilan awal daripada SPSS itu sendiri. Sekarang kita masuk ke menu yang pertama yaitu tools file ya. Di sini akan dijelaskan mengenai bahwasanya tools file ini adalah sebuah fasilitas menu di mana kita dapat mengelola kumpulan file yang sudah disimpan di media penyimpanan sebelum atau sesudah dianalisis. Jadi pada kotak ini menyangkut semua data yang kita manajemen dalam media penyimpanan ya, di mana kita dapat membuka ataupun menyimpannya serta membuat ruang penyimpanan dalam program SPSS ya. Ini ada beberapa fungsi dalam file ini, yaitu new digunakan untuk membuka file baru ya, atau membuat data baru baik berupa data, sintak, output ataupun script. Kemudian open ini membuka data yang telah kita simpan ya pada ruang penyimpanan untuk kita ambil kembali atau kita lihat kembali. Kemudian open database membuka file berplatform database yang sebelumnya telah disimpan dalam hard disk. Kemudian close ya. Ini untuk menyelesaikan ataupun menutup program ya aktif ya, ataupun data yang aktif, file data yang aktif, lembar kerja data yang aktif ya. Kemudian save ini ya. Ini untuk menyimpan file dalam bentuk data ataupun sintak ya. Seperti kita ketahui, ketika kita menyimpan ini maka kita akan memberi nama ya. Memberi nama file, kemudian di mana dia akan disimpan. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Kemudian ada save all data dan seterusnya ya. Kemudian ada fasilitas rename dataset, mengganti nama file yang sudah aktif. Misalnya ada nama file yang tidak kita kehendaki atau terasa agak janggal, maka kita dapat menggantinya ya. Kemudian ada print ya. Print ini fasilitas yang dapat digunakan untuk kita mencetak ya. Mencetak lembar kerja baik berupa lembar kerja input ataupun lembar kerja output ya. Kemudian print preview itu ya, sebelumnya itu adalah mencetak sebelum kita print dalam bentuk hard copy, kita dapat melihat tampilan bentuknya itu di print preview ini ya. Jadi sebelum kita mencetak di kertas atau di hard copy, kita dapat memanfaatkan fasilitas print preview ini. Nah, itu. Selanjutnya ada yang namanya tools edit ya. Tools edit ini adalah menu untuk mengelola dan mengedit file yang sedang aktif ya. Nih, di antaranya ada fasilitas undo, redo, cut, paste, variable, clear ya, ini untuk menghapus data ya. Kemudian ada yang namanya insert variable yang digunakan untuk menyisipkan variabel baru. Kemudian insert case yang dapat menyisipkan atau menambah kasus ataupun sampel dalam suatu variabel. Kemudian find ya. Dan selanjutnya ya. Jadi file edit ini digunakan untuk mengedit ya, mengedit ataupun memperbaiki file yang telah ada ya, data yang telah ada ya. Kemudian ada yang namanya tools view ya. View. Jadi view ini merupakan fasilitas yang dapat kita gunakan untuk mengatur tampilan layar editor SPSS ya. Sini ada yang namanya status bar,
mengaktifkan atau menonaktifkan satu SPSS paling bawah, kemudian toolbar, menu editor, font, ya, mengatur jenis huruf, grid line, value label, ya, input data dan seterusnya, ya. Kemudian ada yang namanya tools data, ya. Data ini menunya untuk mengatur tampilan layar editor SPSS, ya. Oh, ini salah, ini seharusnya ini mengatur tampilan edit, ya, data, bukan mengatur tampilan layar editor, ya. Jadi fungsinya di sini kita mendefinisikan properti variabel, ya, kemudian mengatur yang tingkat pengukuran yang diketahui, ya, kemudian mendefinisikan seperti waktu, tanggal atau tahun dan seterusnya, ya. Di sini banyak, ya. Nih ada sort variabel, mengurutkan variabel, kemudian mengopi data set, ya. Karena pada menu data ini banyak, ya. Kemudian ada transpose, ya, yang digunakan juga nih mengubah kolom menjadi baris, ya, ataupun mengubah baris menjadi kolom. Kemudian ada merge file, menggabungkan beberapa file, ya. Nih di sini juga, ya, ada di sini. Kemudian tools transform, ya. Di sini kita akan mengatur perubahan bentuk data sebelum kita analisis, ya. Jadi di sini fungsinya adalah membentuk ataupun mentransformasi, ya, merubah data, ya. Di mana kita dapat memanfaatkan fasilitas ini ketika kita akan menambahkan, mengurangkan, ya, kemudian mengubah data dalam bentuk kodenya, ya. Kemudian ada yang namanya replace ini, ya, replace missing value, mengganti nilai yang hilang, kemudian ringcase dan seterusnya, ya. Jadi fasilitas ini digunakan untuk merubah data pada intinya, ya. Nah, tujuannya nanti akan kita pelajari selanjutnya, ya. Kemudian tool analisis. Nah, ini adalah tempat menu utama daripada ataupun menu inti daripada SPSS yang semuanya berisi alat-alat statistik yang dibutuhkan ataupun yang diperlukan, ya. Nih. Nah, di sini banyak, ya. Ada yang namanya menunya secara garis besar adalah mengenai report, kemudian deskriptif statistik, ya, berfungsi untuk menganalisis dan menjelaskan gambaran umum data yang diinput. Kemudian ada yang namanya table, compare-min, ya, di mana analisis compare-min ini berfungsi untuk menganalisis perbandingan data-data, ya, antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kemudian ada general linear model, ya, atau GLM, membandingkan perbedaan 3 atau lebih sampel berbentuk analisis varian 2 arah. Kemudian general linear model, linear mixed model, dan seterusnya. Ya. Nih. Nah, mengenai fungsi tools ini, ya, mengenai fungsi-fungsi tools ini, terkadang tidak semua fungsi ini kita gunakan, ya, dalam mempelajari SPSS, ya. Artinya kita harus bijak bahwasanya apa yang kita butuhkan itulah yang akan kita lihat atau akan kita gunakan. Karena kalau mau melihat seluruh isi SPSS, saya yakin bahwasanya tidak akan selesai dalam waktu 6 bulan ataupun 16 kali pertemuan ini, ya. Karena konteks kita adalah pelajaran mengenai komputer statistik. Artinya materi yang akan dibahas hanya akan membahas mengenai hal-hal yang sering kita temui dalam menyelesaikan penelitian, khususnya yang namanya skripsi mahasiswa. Inilah tampilannya, ya. Tuh. Di menu-menu ini akan kita pelajari sejalan dengan materi yang akan kita pelajari ke depan. Demikian perkenalan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.